Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sore teman-teman. Apa kabar ya, pokoknya nanyain kabar sih. Ya pokoknya harapannya sih semuanya baik-baik aja, tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lama sih nggak ketemu sama teman-teman ya dikarenakan COVID-19. Tapi bukan berarti kalau ada COVID kita nggak beraktivitas, ya tetap aja sih beraktivitas ya. Contohnya sekarang ini kita apa-apa serba daring, serba pakai aplikasi online ya gitu, dah nggak apa-apa ya teman-teman, tapi tetap semangat buat teman-teman seperjuangan. Nah, berhubung sekarang tugas UTS-nya itu mereview buku filsafat. Nah, sekarang aku mau ngerjain tugasnya, guys. Aku harap menarik ya semoga aja deh. Nah, sebelum itu buat teman-teman, meskipun kita udah lama nggak ketemu nih, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat dan semangat ya, karena pengen banget sih ketemu, tapi berhubung sekarang masih keadaannya kayak gini ya, kita terpaksa aktivitasnya lewat online. Nggak apa, yang penting tetap bisa saling beri kabar deh. Nah, sekarang berhubung tugas UTS-nya itu pakai online nih, aku mau nge-review buku filsafat. Nah, sebelum aku mereviewnya, aku mau ngenalin siapa sih yang udah nyiptain buku filsafat. Yang kalau menurut aku sih keren banget. Pokoknya keren deh. Gak mungkin bosen kalau ngebacanya. Aku tuh pertamanya sih heran. Baru-baru masuk kuliah itu ada filsafat. Ya mungkin udah pernah dengar sih dulu waktu SMA filsafat, tapi kan belum tahu apa itu filsafat. Emang pernah dengar kayak filosofi dan mungkin kayak gitu, tapi setelah aku dengar kalau filsafat itu tentang cinta yang bijaksana, arti tersendirinya itu loh, tentang cinta yang bijaksana, oh kok kayaknya menarik gitu ya. Nah, maka dari itu aku telusuri terus sampai dosennya itu, ternyata dosennya sendiri itu yang udah nyiptain bukunya loh. Keren, sumpah keren banget deh guys. Nah, di sini yang nyiptainnya itu dosen aku, Pak Bambang Subahri. Beliau dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Nah, dalam ilmu filsafat, pokoknya kalau beliau ngasih materi itu nggak bikin bosen, nggak bikin ngantuk, dan bikin kita itu selalu kepo, apa sih yang ada di filsafat. Nah, pokoknya bikin kayak gitu deh. Jarang kan kalau biasanya kalau kita sekolah itu ke bawahnya ngantuk, terus ke bawahnya pengen pulang. Tapi kalau di filsafat ini guys, kalau kita belajar kayak gini, itu tuh bikinnya kita tuh kepo, pengen tahu, bahkan nggak mau pulang kalau udah pembahasannya itu tentang cinta. Siapa sih yang nggak mau dengerin kalau pembahasannya itu tentang cinta? Nah, Pak Bambang ini beliau pernah kuliah di UIN Malang. Siapa sih yang nggak tahu UIN Malang? Nah, beliau itu kuliah di sana. Dan hebatnya lagi, beliau adalah mahasiswa terbaik pertama. Hebat kan guys? Kalau dengernya sih hebat banget. Dari beribu-ribu mahasiswa itu loh, terbaik pertama. Nah, di sini beliau itu menciptakan buku yang pokoknya aku sih belum punya bukunya, tapi kalau filenya udah punya. Udah sedikit baca yang mau direview ini. Dalam buku beliau tersebut, bab 1 itu pendahuluan, yang mana menerangkan tentang etimologi dan terminologi filsafat. Nah, di sini filsafat itu tidak sembarangan ilmu. Filsafat itu nggak ada di tingkatan SD, SMP maupun SMA, itu nggak ada loh. Adanya tuh kalau mahasiswa yang kuliah itu mungkin udah mengenal apa itu filsafat. Kenapa nggak ada di SD, SMP ataupun SMA? Ya mungkin ya banyak yang bertanya gitu sih. Dan di sini yang aku pernah baca bahwasannya apa ya?
filsafat ini memang untuk mahasiswa. Kurang gimana ya, bukannya sulit sih. Kalau untuk anak-anak itu masih kurang mampu untuk dipahami. Jadi untuk mahasiswa yang sudah belajar ini ya mungkin udah tahu. Ya gampang sih sebenarnya kalau udah pernah belajar. Di sini filsafat itu alat. Alat apa? Alat untuk menuju kebenaran. Seperti kalau alat misalkan ada pensil, ada pulpen, pensil, alat untuk menulis. Penghapus, alat untuk menghapus. Nah, gitu maksudnya ini teman-teman. Jadi filsafat itu tidak sembarang ilmu yang diajarkan kepada bebas, enggak gitu. Dan bahkan di pondok pesantren pun enggak ada keterangan, enggak ada yang mempelajari filsafat. Kalau pondok pesantren itu ada tingkatan ibtidaiyah dan sanawiyah, jadi itu belum belajar ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat di sini juga dikaitkan dengan ilmu nahwu saraf mungkin. Sama-sama alat. Kalau ilmu nahwu saraf alat bagaimana cara agar kita bisa membaca kitab. Tapi kalau ilmu filsafat bagaimana untuk menuju kebenaran. Nah, di sini banyak yang berpendapat. Para ahli itu banyak yang berpendapat. Salah satunya di sini menurut Pitagoras, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Cinta yang bijaksana. Kalau hanya cinta saja, tidak bijaksana itu tidak sip. Tapi kalau cinta yang bijaksana, wah itu wow sudah. Nah, menurut Socrates, filsafat adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Nah, di sini tidak hanya satu yang berpendapat, tapi beberapa ahli itu berpendapat tentang filsafat. Nah, juga di dalamnya itu menerangkan tentang cinta. Siapa sih yang gak mau kalau keterangannya tentang cinta? Pasti langsung semangat, apalagi bagi para remaja sekarang itu pasti langsung cengar nih kalau ngedengerin penjelasan tentang cinta. Nah, biasanya kan kalau sekolah itu biasanya kalau masih di SMA, nah berhubung aku ini baru masuk kuliah, baru semester pertama, semester awal, yang pasti yang melekat itu masih di SMA ya. Kalau di SMA kan biasanya belajarnya matematika, IPS, IPA, dan lain sebagainya itu mungkin sih kebanyakan tuh membosankan. Tapi kalau filsafat ini karena pembahasannya tentang cinta, itu membuat orang-orang itu semangat, yang mempelajarinya itu semangat. Apalagi kita yang masih dalam fase-fase seperti itu, dalam fase percintaan, ya yang pasti sih kalau nggak main cinta-cintaan itu kayaknya nggak normal deh. Pasti semuanya mengalami seperti itu. Nah, di sini bukunya itu menarik banget ya. Itu ada yang menerangkan sejarah singkat perkembangan filsafat. Nah, sejarah singkatnya di sini ada di beberapa era, teman-teman. Jadi kalau mau mempelajari buku ini, kita itu baca terus ke belakang. Pasti bikin kepo kalau mau belajar, kalau mau memahami buku ini. Kalau cuma awalnya saja mungkin agak kurang paham sih. Nah, kerennya lagi buku ini gak terlalu belat-belit sih, mudah dipahami, asalkan kita itu bacanya benar-benar mau baca, tidak iseng mau baca, nggak gitu, emang benar-benar mau tahu. Nah, itu bahasanya itu nggak terlalu belat-belit, jadi di sini gampang ya teman-teman. Kenapa kita harus gini? Kalau tentang cinta, kan di sini belajar tentang cinta. Cinta itu memberi, bukan menerima. Jadi memberi. Kalau di dalam buku yang sudah aku baca ini, cinta itu kan memberi. Layaknya kalau misalkan cemburu. Cemburu itu bukan cinta kalau di buku ini. Kenapa? Karena kalau cemburu itu kan bukan memberi sih. Misalkan pasangannya deket sama orang lain, itu cemburu misalkan ya.
itu bukan cinta. Cinta yang sesungguhnya itu seperti cinta ibu terhadap anak-anaknya. Ibu yang mengandungnya selama 9 bulan, yang merawatnya mungkin hingga umur 20 tahunan gitu ya, guys. Ya masih kita ini kan masih dirawat oleh orang tua. Cinta orang tua kepada anaknya itu cinta yang murni, memang benar-benar cinta. Cinta yang sesungguhnya. Nah, kenapa seperti itu? Ibu itu kan tidak selamanya sama kita. Ibu itu rela kalau kita itu akan hidup sama orang lain. Tapi kalau pasangan kita itu belum tentu rela, belum tentu ikhlas kalau kita itu diambil orang lain. Kan seperti itu. Jadi cinta yang sesungguhnya itu cintanya orang tua kepada anaknya. Kenapa seperti itu? Karena cinta itu memberi, bukan menerima. Kalau memberi, ya sudah. Yang penting tugas saya memberi. Tanggapan dia seperti apa ya sudah, yang penting saya cinta. Nah gitu maksudnya. Kalau dalam ilmu filsafat, kalau ilmu filsafatnya digunakan, pokoknya orang itu sip sudah. Tapi kalau saya sendiri, kalau menurut saya sendiri sih, saya belum ada pada tahap itu. Karena belum bisa ikhlas sih ya. Ya mungkin ya seperti itu sudah. Kalau cinta orang tua kepada anaknya itu sudah gimana ya? Sudah murni banget. Bayangkan nih 9 bulan yang ngandung, terus menyusui, terus merawat sampai besar, masih bayi, terus balita, terus anak-anak, remaja, dewasa, hingga pada saat itu kalau anak perempuan ini ya, ada laki-laki yang datang ke rumahnya laki-laki tersebut. Mau apa? Bu, izinkan saya melamar anaknya. Nah, pasti orang tua itu ikhlas dan rela, meskipun ya sebenarnya di dalam hatinya itu anakku mau diambil sama orang lain, mau hidup sama orang lain. Nah, itu sebenarnya karena memikirkan bagaimana masa depan anaknya. Tapi di sisi lain beliau itu ikhlas, rela menerima asalkan anaknya itu bahagia. Nah, ikhlas di situ dinamakan cinta. Tapi belum tentu cinta kalau masih ada rasa cemburu, kalau masih ada rasa mau dikasih imbalan, mau dikasih perhatian juga. Nah, kalau memang cinta yang sebenarnya itu, ya sudahlah, aku yang ngasih, urusan dia nggak ngasih ya nggak apa-apa. Yang penting cinta. Nah, itu. Nah, di sini guys, kalau kita membaca lebih apa ya, lebih detail itu seru banget ke belakang. Tapi aku baca ini cuma bab 1 aja sih, soalnya ini reviewnya agak mepet kalau menurut aku sih ya, karena aku sendiri yang agak teledor. Nah, di sini aku ulangi lagi bahwasanya istimewanya di ilmu filsafat ini tidak dipelajari sembarang tingkatan. Kalau SD, SMP, SMA itu tidak dipelajari, yang ada cuma di kampus. Jadi buat teman-teman yang masih SMA, ayo kita kuliah dan kita pelajari filsafat. Pasti itu seru banget. Kenapa nggak seru sih? Karena yang dibahas cinta. Nah, saat ini kita remaja, pasti kepo banget tentang isi di dalam buku ini. Apalagi pengarangnya itu dosen aku sendiri. Nah, aku tahu banget sudah. Apalagi kalau kita itu bukunya udah menarik, terus kita itu kenal sama orangnya, orang yang nyiptain buku itu. Gimana nggak mau lebih tertarik gitu loh. Jadi aku tuh pengen banget punya bukunya, tapi ini berhubung belum punya, jadi aku cuma dikasih filenya di grup itu. Aku baca di situ aja. Nah, mungkin nanti ada kesempatan aku mau beli bukunya. Ya pokoknya buat temen-temen jangan sampai nyesel nggak baca bukunya loh. Soalnya bukunya itu gimana ya? Sip banget deh kalau kalian baca. Bikin kepo banget. Karena di dalamnya itu tentang cinta yang bijaksana. Ditegaskan lagi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philia dan Sophia. Philia itu artinya cinta dan Sophia artinya bijaksana. Cinta tanpa kata bijaksana itu belum dinamakan cinta. Tapi cinta kalau sudah bijaksana itu sudah dinamakan cinta. Filsafat itu alat untuk menuju kebenaran. Nah,
kalau kita dikaitkan dengan ilmu agama, filsafat itu juga disamakan dengan ilmu nahwu sorof, ilmu alat. Ilmu nahwu sorof itu kan ilmu alat, jadi filsafat itu juga ilmu alat. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu filsafat, yuk kepoin buku beliau, buku Pak Bambang Subahri MSI. Itu dikepoin, bukan hanya dikepoin, tapi dibaca, dipelajari, dan buat teman-teman yang masih belum kuliah, nah, ayo dipikir-pikir lagi, kita harus kuliah terutama di Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sana ada beliau langsung, Pak Bambang Subahri, yang akan mengajari kita tentang apa itu ilmu filsafat. Nah, sekian dari aku ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga tetap sehat selalu, semoga ilmunya itu bermanfaat. Ya pokoknya semoga yang baik-baik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.